Tapi sayang, waktu itu kita tawakalnya kepada IMF. Yang sampai sekarang IMF gagal memperbaiki ekonomi kita, bahkan belakangan pinjam duit sama kita. Karena itu orang Arab di Tanah Abang mengatakan IMF itu, kata mereka, Indonesia mati felan-felan. Ini konsep yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan pasti orang tidak akan tahu bagaimana konsep menuju bahagia menurut Al-Quran kalau kita tidak membaca Al-Quran. Kalau kita tidak memahami Al-Quran. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Yayasan MTA mencoba mengajak untuk membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, mestinya bagi orang yang menginginkan kehidupan bahagia di dunia, dia harus mendukung. Dia harus ikut. Karena hanya dengan takwa Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Dan untuk takwa itu kita harus memahami Al-Quran. Gerakan yang dilakukan oleh MTA memiliki dua sisi. Yang pertama, bagaimana memahamkan, memberikan pemahaman terhadap umat berkait dengan Al-Quran. Yang kedua, menjaga pemahaman Al-Quran jangan sampai diselewengkan dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Saya ingin katakan demikian karena sekarang ini sudah mulai banyak umat Islam di negeri ini yang tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai sumber penghayatan, sebagai pengamalan kita, tapi dia menjadikan Al-Quran sebagai objek penelitian untuk bisa mendapatkan gelar master dan doktor, dan kemudian dia memahami Al-Quran seperti maunya dia. Kalau ayat mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, kata orang itu, kalau ada umat Islam yang tidak salat, tidak boleh dipaksa. Karena ayatnya begitu. Kalau ada umat Islam baru mampu melaksanakan salat Jumat saja, yang lain belum, jangan disalahkan. Karena ayatnya ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kepada inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata mereka, karena itu kalau orang itu sudah mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dia tidak perlu salat lagi. Karena tujuan salat sudah tercapai. Ini yang dikawal oleh MTA. Memberikan pemahaman dan mengawal serta menjaga dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah memandang dunia ini sebagai tujuan, maka untuk mendapatkan kekayaan sering diikuti dengan menghalalkan segala cara. Bahkan bukan hanya sekedar menghalalkan segala cara, bahkan dia berani menjual agama hanya untuk keduniaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tegas Rasulullah mengatakan, badiru bi'amalis salihat fasatakunu fitanun kakita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Cepat-cepatlah kalian berbuat baik, kata Rasulullah, karena akan datang satu fitnah, yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Akibat fitnah itu, kata Rasulullah, akan banyak orang yang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, karena sudah banyak orang yang menjual agama demi keuntungan dunia. Apa yang kemudian dilakukan? Perbuatan dosa. Karena itu saya katakan, yang membuat iman kita lemah itu secara garis besar ada dua. Yang pertama cinta dunia, yang kedua perbuatan dosa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang dosa di zaman sekarang, sudah sangat banyak dosa yang pernah kita lakukan. Yang tahu persis tentang dosa kita hanya Allah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak merasa kalau itu dosa. Contoh, kita naik bus. Tiba-tiba kondekturnya lupa meminta ongkos. Kita pun diam-diam saja. Bahkan ketika kita turun dari bus, sambil mengusap dada kita mengatakan, Alhamdulillah. Padahal itu dosa. Karena kita mengambil jasa, mestinya kita membayar jasa. Ketika kita tidak membayar jasa, berarti kita merugikan orang lain. Rasulullah tegas menyebutkan, Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Satu kali hamba Allah berbuat dosa, satu titik hitam nempel di hatinya. Dua kali, dua titik hitam. Tiga kali, tiga titik hitam. Banyak kali, banyak titik hitam. Kalau hati sudah dibungkus oleh titik-titik hitam yang disebabkan oleh dosa yang kita lakukan, jadilah hati yang sakit. Dengan sakitnya hati itu, maka iman pun menjadi lemah. Kalau hati sudah sakit, bagaimanapun banyaknya ayat yang disampaikan, bagaimanapun banyaknya hadis dibacakan, pasti dia tidak akan menyambut dengan sami'na wa ata'na. Paling tinggi dia menyambutnya dengan sami'na wa pikir-pikirna. Dia akan mengatakan benar, yang dibilang Ustadz tadi benar, memang harus begitu, tapi gimana ya? Nah, itu sami'na wa pikir-pikirna. Bahkan kadang-kadang ingin disebut keren, sami'na wa seminarna. Jilbab yang sudah jelas wajibnya dibawa dulu di meja seminar. Itu sami'na wa seminarna. Yang sudah jelas ulama adalah memiliki peran besar untuk kemerdekaan negeri ini. Karena ulama yang bergabung dalam Hizbullah, para santri yang bergabung dalam kelompok Sabilillah, mereka yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Senapan mesin mereka hadapi dengan bambu runcing. Tetapi di ujung bambu runcing di situ ada Allah yang selalu diusung oleh para ulama. Karena itu mestinya kita hargai, kita hormati ulama itu. Jangan kemudian kita memunculkan pikiran perlu ada sertifikasi ulama.
Apalagi kalau sertifikasinya itu dikaitkan dengan terorisme, dengan radikalisme. Tanpa ulama, negeri ini tidak akan merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi pintu gerbang bagi manusia sehingga dia cinta dunia dan berbuat dosa sampai menyebabkan imannya menjadi lemah? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, pintu gerbangnya adalah penglihatan dan pendengaran kita. Karenanya siapa saja yang tidak mau dan tidak mampu menggunakan penglihatan dan pendengarannya secara baik, kata Allah, tempatnya di neraka jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, aku telah sediakan neraka jahanam yang kebanyakan penghuni neraka jahanam itu nantinya adalah dari golongan jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang mempunyai hati, tapi hatinya tidak memahami agama. Kenapa hatinya tidak memahami agama? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Karena dia punya mata, tapi matanya tidak pernah memberikan masukan yang baik ke dalam hatinya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi telinganya tidak pernah memberikan masukan yang baik ke dalam hatinya. Kalau yang dilihatnya yang jelek, yang didengarnya yang jelek, yang masuk ke dalam hati adalah kejelekan-kejelekan. Maka jadilah hati yang jelek, dari hati yang jelek akan melahirkan perilaku yang jelek. Kalau yang dilihatnya kebaikan, yang didengarnya kebaikan, akan masuk ke dalam hatinya kebaikan demi kebaikan. Sehingga hatinya menjadi yang baik. Hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik. Karenanya ingin saya katakan, kalau ada orang mengatakan, biar penampilan saya kayak begini, yang penting kan hatinya, itu pasti salah. Karena apa yang nampak adalah cerminan hatinya. Kalau hatinya pangrok, maka tampilannya juga pangrok. Kalau hatinya Muslim, maka tampilannya juga Muslim. Maka agar supaya iman kita tidak lemah, apa yang harus kita lakukan? Dalam rangka menjaga dan memelihara iman itu. Agar Allah senantiasa memberikan apa yang kita inginkan di dunia sekarang ini. Yang pertama, tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa dunia bukan tujuan. Tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa dunia bagi kita tempat untuk berjuang, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang bernama takwa. Siapa saja yang sampai kepada peringkat takwa, pasti semua yang dia inginkan di dunia pasti akan Allah berikan. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati kita keyakinan
bahwa dimanapun kita berada, Allah tahu dan melihat kita. Ketika kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Ketika kita bertiga, yang keempatnya adalah Allah. Ketika kita berempat, yang kelimanya adalah Allah. Allahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan kalau kita telah mampu menanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah tahu dan melihat kita, dimanapun kita akan senantiasa menjaga diri. Kalau rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah sudah tertanam dalam hati seorang pedagang, dia tidak akan pernah berani mengurangi literan, mengurangi meteran, mengurangi timbangan. Kenapa? Pembeli bisa dia bohongi, tetapi Allah tidak bisa dia bohongi. Kalau rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah sudah tertanam dalam hati pegawai, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan korupsi. Kenapa? Atasan dia bisa bohongi dengan pengaturan administrasi yang rapi, tetapi Allah tidak bisa dibohongi dengan cara yang seperti itu. Untuk mewujudkan keyakinan ini, maka langkah yang harus kita tempuh, kita harus menuntut ilmu. Iman tidak akan meningkat tanpa ilmu. Agar kita merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, kita harus menuntut ilmu. Dan kalau saya katakan ilmu, maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelah kita memahami ilmu, mengamalkan di dalam kehidupan kita. Belajar bukan untuk tahu. Nilai tahu itu baru ada di sisi Allah kalau dia sudah mengamalkan. Setelah kita mampu mengamalkan, kita ditugaskan untuk mendakwahkan. Setelah kita mendakwahkan, kita dituntut untuk membela. Manakala ada orang-orang yang ingin merusak Islam, yang ingin mencitrakan Islam dalam pencitraan yang jelek. Sekarang kita sama-sama tahu bagaimana orang menghina Rasulullah. Dulu ada Salman Rushdie dan banyak lagi film-film yang pernah dimunculkan. Itu bukan kebetulan, tapi itu adalah diprogram, sengaja. Dan ketika ada reaksi, seringkali yang diekspos itu reaksinya bukan sumber yang menyebabkan reaksi itu. Dengan sebutan itulah Islam reaksioner, itulah Islam emosional. Pada saat tertentu, keberpihakan dan pembelaan itu memang harus kita tunjukkan. Rasulullah ketika di Madinah banyak dihina oleh orang-orang kafir. Dan penghinaan terhadap Rasulullah itu sudah melebihi batas. Sebelum-sebelumnya Rasulullah biarkan saja, maafkan saja mereka. Tapi ketika keterlaluan, Rasulullah tahu bahwa yang menyebarkan menghina Rasulullah itu bernama Ka'ab al-Ashraf. Sampai kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Man li Ka'ab?" Ditawarkan oleh Rasulullah.
Waktu itu Abdullah bin Maslamah mengatakan, "Ana laka ya Rasulullah." Saya yang akan membuat perhitungan dengan kamu. Jadi kita tidak boleh terpancing bahwa fokus yang terjadi itu karena ada penghinaan terhadap Rasulullah. Tapi media sekarang banyak yang diungkap itu adalah reaksionernya daripada umat Islam. Ada pembelaan. Sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Dan Buya Hamka merumuskan ciri cinta, kata Buya Hamka itu ada 3. Yang pertama ada rindu. Yang kedua ada cemburu. Yang ketiga ada pengorbanan. 1000 kali kita mengatakan cinta kepada istri kita, tapi ketika istri kita ditenteng orang, kita diam-diam saja cinta palsu. Harus ada pembelaan. Semua ini kita lakukan dari sejak mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, membela Islam. Semua ini kita lakukan dengan dilandasi sebuah keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan seluruhnya dicatat dan direkam oleh anggota tubuh kita sendiri, dan anggota tubuh itu yang nanti akan lapor kepada Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut kamu akan dikunci. Yang akan berbicara tangan kamu, yang akan menjadi saksi kaki kamu terhadap apa saja yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia dulu. Ayat yang lainnya mengatakan hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika kamu masuk ke dalam kehidupan akhirat, kata Allah akan memberikan kesaksian terhadap kamu, pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit kamu terhadap apa saja yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia dulu. Ayat yang lainnya berkata, al-yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari kiamat nanti akan memberikan kesaksian terhadap kamu lidah kamu. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada saat kita berhadapan dengan hakim yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala, mulut tidak lagi berbicara. Yang berbicara adalah tangan. Yang akan menjadi saksi adalah kaki, mata, telinga, kulit, dan lidah. Kalau tangan pernah kita gunakan untuk mencuri, tangan akan berkata, ya Allah, aku pernah digunakan untuk mencuri. Kata kaki, benar ya Allah, aku yang digunakan untuk berjalannya. Kata mata, benar ya Allah, aku yang digunakan untuk melihat. Kata telinga, benar ya Allah, aku yang digunakan untuk mendengarnya. Kata lidah, benar ya Allah, aku yang digunakan pada saat merencanakannya. Kata kulit, benar ya Allah, aku yang digunakan untuk merasanya. Kalau tangan pernah kita gunakan untuk mengangkat minuman keras, tangan akan berkata, ya Allah, aku pernah digunakan untuk mengangkat minuman keras. Tangan kita gunakan untuk berjudi, tangan akan berkata, ya Allah, aku pernah digunakan untuk berjudi. Digunakan apa saja tangan ini, dia akan berbicara kepada Allah. Apakah berkait dengan kebaikan atau berkait dengan kejelekan. Karena itu, berikan peluang kepada kita untuk bisa menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam hati manusia, karena dengan iman dan takwa akan melahirkan keamanan dan ketenangan dalam hidup kita. Tanpa iman, tanpa takwa, jangan bermimpi kita akan bisa merasakan keamanan dan ketenangan itu. Dan keimanan dan ketakwaan itu baru tumbuh dengan benar manakala dia dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan,
Mestinya MTA ini menjadi sesuatu yang kita besarkan dan kita harapkan gerakannya mampu membangun keimanan dan ketakwaan yang pada gilirannya ketika kekayaan negeri ini, baik yang ada di bawah buminya maupun yang ada di lautnya, sekarang sudah mulai berkurang. Minyak kita sudah mulai berkurang, batu bara kita sudah mulai berkurang, emas kita sudah mulai berkurang. Dengan iman dan takwa, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Hanya dengan memahami Al-Quran, iman kita akan tumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembangnya iman kita, Allah akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Sehingga doa yang selalu kita senandungkan, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, Allah akan berikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hadirin untuk tidak beranjak terlebih dahulu, masih ada satu acara yang harus kita ikuti. Sekali lagi mohon hadirin tidak beranjak terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Suhada Bahri, tausiah untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa memahami dan insya Allah mengamalkan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak sekalian, kita lanjutkan acara terakhir, sambutan Wali Kota Semarang. Akan disampaikan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kespang Polinmas Kota Semarang yang terhormat Bapak Dr. Andres R. Jati Priyono MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Syuhada Bahri LC. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino, pimpinan MTA yang kami hormati, Ketua MUI Jawa Tengah dan Kota Semarang yang dalam hal ini atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada acara yang berbahagia siang hari ini. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak PLT Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi SEMM. Beliau secara mendadak tadi ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menugaskan kami untuk menghadiri pertemuan yang membahagiakan pada siang hari ini. Kedua kalinya beliau menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus MTA di kecamatan yang baru saja dikukuhkan. Ketiga kalinya beliau berharap semoga pengukuhan MTA di 3 wilayah di Kota Semarang tersebut bisa meningkatkan iman dan takwa masyarakat di sekitarnya untuk bersama-sama meningkatkan amaliyah dan ubudiyahnya dalam rangka
bersama-sama membangun kota Semarang setara dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Keempat, beliau berharap semoga hal-hal yang telah disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Syuhada Bakhri tadi bisa meningkatkan iman takwa kita semua dalam upaya untuk membangun spiritualisme kita menuju pribadi-pribadi yang diunggulkan, menjadi pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan kehadiran kita memenuhi tempat ini, dan sekaligus nanti kita bersama-sama memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan kita semua. Untuk itu Bapak sekalian, kami ingatkan sebelum beranjak dari tempat ini, mohon sekali lagi kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian untuk meninggalkan tempat ini dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah di tempat yang bersih ini. Kita akhiri pengajian kita dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang terhormat pimpinan Majelis Tafsir Al-Qur'an Pusat, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Ade Zakaria, Bapak Asekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Semarang, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, Bapak Kolonel Infanteri Haris dari Kodam 4 Diponegoro berkenan untuk melakukan ramah tamah. Ruang ramah tamah berada di Merapi Grand Ballroom. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya dalam pengajian dalam rangka pengukuhan 3 cabang Majelis Tafsir Al-Quran di perwakilan Semarang dengan tema bersama seluruh masyarakat Majelis Tafsir Al-Quran ikut mewujudkan waktunya Semarang Setara. Waktunya Semarang Setara merupakan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang pada periode 2010-2015 ini untuk menyetarakan Kota Semarang yang juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, setara dengan kota-kota metropolitan lainnya di seluruh Indonesia. Kita nikmati persembahan karawitan MTA Laras. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh hadirin untuk meninggalkan tempat ini secara tertib dan berhati-hati. Tolong periksa kembali barang-barang bawaan panjenengan agar sampai tidak tertinggal di lokasi ini. Sekali lagi mohon perhatian agar bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian meninggalkan tempat dengan tertib. Tolong diperiksa kembali barang-barang bawaan panjenengan. Ada penemuan sejumlah uang, ditemukan sejumlah uang yang merasa kehilangan bisa menghubungi pembawa acara. Ada ditemukan sejumlah uang di tempat ini
kepada yang merasa kehilangan bisa menghubungi panitia. Kemudian ditemukan sebuah arloji, sebuah jam tangan ditemukan. Kepada yang merasa kehilangan dimohon untuk bisa menghubungi panitia. Kemudian ditemukan kunci sepeda motor Honda. Ditemukan kunci sepeda motor Honda Supra 125. Mohon bisa menghubungi Bankom. Ditemukan kunci sepeda motor bisa diambil di Bankom. Kunci sepeda motor